Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini Ibu akan bahas soal UN Fisika mengenai daya listrik. Yuk langsung saja ke soalnya ya. Oke, berikut ini adalah contoh soal UN Fisika tahun 2017 tentang daya listrik. Yuk kita pecahkan bersama-sama ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar rangkaian berikut ini ya. Pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama rangkaian yang ini. Yap, betul banget, ini adalah rangkaian listrik untuk 2 loop ya. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar daya listrik pada resistor 4 ohm adalah titik-titik watt. Berarti yang ditanyakan adalah apa? Daya listrik pada resistor 4 ohm. Nah, daya listrik itu simbolnya apa? P besar ya. Jadi daya listrik pada hambatan 4 ohm. Jadi yang ditanyakan daya pada hambatan 4 ohm ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaannya, kita tulis dulu nih. Kira-kira persamaan yang tepat untuk menganalisis soal ini pakai yang mana ya? Kita tulis dulu ya, persamaan daya kan lumayan banyak juga. Biar nggak lupa, Ibu tuliskan lagi ya. Yang pertama, daya adalah energi per waktu. Jadi bisa ditulis W per T. Kemudian, daya sama dengan tegangan dikali arus. Kemudian, daya sama dengan I kuadrat kali R, dimana I-nya adalah arus listrik, R-nya adalah hambatan. Kemudian yang terakhir V kuadrat per R, tegangan dibagi hambatan. Nah, kira-kira persamaan mana ya yang cocok untuk soal ini? Kita tulis dulu diketahuinya ya. Nah, di sini kan pada soal diketahui resistornya 4 ohm ya, berarti daya yang digunakan pada resistor 4 ohm. Resistor itu sama dengan hambatan atau R-nya sama dengan 4 ohm. Kemudian dari rangkaian ini kita dapat mencari arus listriknya, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, berarti kan nanti I-nya juga diperoleh ya. Berarti kan nanti kalau R-nya sudah ada, ya R-nya udah ada, I-nya udah ada, berarti persamaan yang tepat untuk menganalisis daya listrik di atas adalah pakai yang persamaan nomor 3 ini ya. I kuadrat dikali R. Nah, sekarang sebelum kita masuk untuk mencari I-nya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, kita cek dulu ya pada soal apakah sudah diketahui arah loopnya atau arah arusnya. Kalau belum, berarti tugas kita untuk menggambarnya. Nah, ingat seperti pada video sebelumnya ya, untuk menggambar arah arusnya, kalau rangkaian seperti ini, Ibu seperti ini. Bikin dulu titik-titiknya A, B, C, D, E, F. Nah, kalau Ibu biar gampang nanti ngitungnya, buat arah arusnya seperti ini. Dari titik E ke F, ke A, ke B, itu arus yang mengalir adalah I1. Jadi bisa kita tulis dari titik E ke F, ke A, ke B, itu arus yang mengalir adalah I1 ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ini I1-nya, I1, dan di sini ada I1. Kemudian dari titik B ke E, di sini ada I3 ya. Jadi dari titik B ke E, di sini ada I3 ya. Kemudian dari titik E ke D ke C ke B, ini ada I2. Dari E ke D ke C ke B, di sini ada I2 ya. Jadi bisa ditulis dari E ke D ini ada I2. Kemudian di sini juga ada I2. Kemudian di sini juga ada I2. Sebenarnya untuk menggambarkan arah arusnya itu bebas sih arahnya mau kemana. Tapi kalau Ibu gampangnya seperti ini ya, biar menganalisisnya nanti mudah gitu. Nah, ini ya untuk arusnya. Kemudian kalau arusnya sudah kita gambar, langkah yang kedua adalah menggambar loopnya ya. Nah, usahakan untuk menggambar loopnya itu searah dengan arus yang kita buat. Nah, kalau untuk loop yang pertama seperti ini ya, biar searah dengan arus yang kita buat. Ini loop 1. Kemudian untuk loop 2-nya sama, kita buat searah dengan arus yang kita buat. Ini loop 2-nya. Nah, kalau sudah kita gambar arah arus dan kita gambar arah loopnya, sekarang kita analisis satu-satu ya, dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff.
yaitu sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma V-nya dilihat ketika loopnya muter ini bertemu kutub yang pendek, berarti ini min 4. Ini sesuai ya dengan perjanjian hukum 2 Kirchhoff. Jadi ketika loopnya muter pertama kali ketemu kutub apa dulu, pendek apa panjang? Kalau pendek berarti min, panjang plus lah. Kalau ini kan min ya, berarti ditulis min 4. Dicek lagi ketika loopnya muter ada tegangan lagi enggak? Enggak, cuma ini doang, berarti hanya min 4 saja. Kemudian karena arusnya searah dengan loop, maka di sini nilainya positif ya. Jadi sigma I kali R-nya, arus kali hambatannya dilihat. Loop 1 ini melewati hambatan berapa aja? Melewati hambatan 2 dan melewati hambatan 2 yang tengah. Dilihat ketika melewati hambatan 2 yang ini, arus yang mengalir ada apa? I1. Berarti I kali R-nya, arus kali hambatannya I1 kali 2. Atau bisa kita tulis 2 dikali I1. Kemudian ditambah lagi ya, karena searah arusnya, loopnya muter lagi ketemu dengan 2 ohm yang tengah. Nah, 2 ohm yang tengah mengalir arus berapa? I3. Jadi bisa ditulis I kali R-nya I3 kali 2. Atau bisa dibalik ya, 2 kali I3 sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis 2I1 ditambah 2I3 sama dengan min 4 pindah ruas jadi positif 4. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi ya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal I1. 2 bagi 2 berarti tinggal I3. 4 bagi 2, 2. Nah, ini adalah persamaan satunya. Sekarang kita cari persamaan duanya, yaitu dengan menggunakan loop 2. Nah, untuk loop 2-nya sama ya, menggunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, maaf ya, karena spidolnya sudah mau habis, ibu ganti dulu. Sama ya, sekarang kita analisis tegangan yang terdapat pada loop 2. Nah, ketika dia muter, loopnya pertama kali bertemu dengan kutub apa dulu nih? Kalau pendek min, panjang plus ya. Berarti ini sama nih, mengacu ke hukum perjanjian hukum 2 Kirchhoff. Ketika loopnya muter ketemu kutub yang pendek, berarti ini min 6. Kita cek lagi ya, ketika muter lagi ada tegangan lagi nggak di loop 2? Nggak ada, berarti hanya min 6. Kemudian ditambah sigma I kali R. Nah, karena tadi arusnya kita buat searah, berarti di sininya positif. Kita lihat ya arus kali hambatannya. Jadi loop 2 ini dia melewati hambatan berapa aja sih? Yaitu hambatan 4 ohm dan hambatan 2 ohm yang tengah ya. Jadi kalau hambatan yang di tengah ini dia kena loop 1, kena juga loop 2 ya. Jadi dilalui loop 1 juga, dilalui loop 2 juga. Jadi untuk loop 2 I kali R-nya, arus kali hambatannya dilihat nih, pada hambatan 4 ohm arus yang mengalir apa? I2 ya. Berarti bisa kita tulis 4 dikali I2. Kemudian muter lagi loopnya melewati hambatan yang tengah ya. Pada hambatan yang tengah arus yang dilalui yaitu I3. Jadi bisa ditulis plus 2 dikali I3 sama dengan 0. Jadi bisa ditulis 4 I2 ditambah 2 I3 sama dengan min 6 nya pindah ruas jadi positif. Terus kita kecilin, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2 I2 ditambah 2 bagi 2, 1 ya. Kalau 1 tidak usah ditulis. Kemudian 6 bagi 2, 3. Nah, sekarang kita cek ya, persamaan 1 dan persamaan 2 itu sudah sama atau belum, karena kita kan mau mengeliminasinya nih tahap berikutnya. Jadi kalau eliminasi itu bentuk persamaannya harus sama. Nah, yang pertama kan I1 dan I3, yang kedua I2 sama I3. Beda ya, yang sama adalah I3-nya. Nah, kalau I3-nya sudah sama, I3-nya tidak usah diubah lagi. Nanti yang diubah itu terserah kalian, bisa I1-nya, bisa I2-nya. Bagaimana sih biar persamaan ini menjadi sama? Yaitu kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya. Ada yang masih ingat bunyinya? Ya, betul banget. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar.
Nah, tinggal dilihat ya pada gambar arus yang masuk itu berapa aja nih, dilihat nih di titik B. Arus yang masuk yaitu ada I1 dan I2. Berarti bisa ditulis I1 ditambah I2 sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluar yaitu ada I3. Berarti sama dengan I3. Nah, kemudian tinggal terserah kita ya, kita mau mensubstitusikan yang mana. Kalau kita mau mensubstitusikan yang I1, berarti persamaannya menjadi I3, I2 nya yang pindah, berarti ini min I2. Kemudian kalau kita mau mensubstitusikan yang I2, berarti I1 nya yang pindah ya, I1 nya pindah ruas jadi negatif, berarti I3 kurang I1. Nah, kalau untuk video ini Ibu ingin mensubstitusikannya yang persamaan 2 aja ya. Jadi yang ini ingin Ibu substitusikan jadi 2I2 tambah I3 sama dengan 3. Nah, I2 yang ini pengen Ibu substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi 2 I2 nya kita ganti jadi I3 kurang I1 ya, ditambah I3 sama dengan 3. Ini dikalikan ke dalam, jadi 2 kali I3, 2 dikali min I1 berarti dikurang 2 I1 tambah I3 sama dengan 3. Jadi min 2 I1 ditambah 2 tambah 1 3 ya, 3 I3 sama dengan 3. Nah, sekarang dilihat sudah sama belum? Ini I1 I3, ini I1 I3. Nah, udah sama kan persamaannya, berarti bisa kita eliminasi ya. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis ulang ya, persamaan satunya berapa nih? I1 tambah I3 sama dengan 2. Persamaan 2 nya kita tulis min 2I1 tambah 3I3 sama dengan 3. Nah, eliminasi itu kan berarti menghilangkan salah satu besarannya ya. Terserah kalian sih mau menghilangkan I3 nya boleh atau mau menghilangkan I1 nya dulu juga boleh. Nah, karena kan di sini kan I yang kita cari adalah I yang mengalir pada hambatan 4 ohm ya. Berarti yang kita cari adalah I2 nya ya. Yang kita cari adalah I2 nya. Nah, kalau buat mencari I2 kan berarti I3 kurang I1. Berarti kita cari dulu I3 nya, kita cari dulu I1 nya, baru dikurangin. Nah, kalau pada eliminasi kali ini Ibu ingin menghilangkan yang I1 nya dulu ya. Kalau eliminasi kan dibalik ya. Kalau ini 1, ini 2, berarti yang atas dikali 2, bawah dikali 1. Berarti yang atas kali 2 semua nih. Berarti I1 kali 2 berarti 2I1 ditambah 2 kali I3 berarti 2I3. 2 kali 2 berarti 4. Yang bawah dikali 1 semua berarti tetap ya. Berarti min 2I1 tambah 3I3 sama dengan 3. Nah, agar I1 nya hilang, min 2I1 sama min 2I1 biar hilang diapain? Kita jumlah ya. Jadi 2I1 ditambah min 2I1 hilang, tinggal sisa ini 2 tambah 3 berarti 5I3 sama dengan tambah 3 7. Berarti I3 nya sama dengan 7/5 ampere ya. Jadi I3 nya kita peroleh 7/5 ampere. Kalau I3 nya udah dapat, berarti kita tinggal cari I1. Nah, untuk mencari I1 nya terserah kalian mau disubstitusikan kemana. Mau disubstitusikan persamaan 1 boleh, mau disubstitusikan persamaan 2 juga boleh ya. Tapi kalau Ibu gampangnya ke persamaan 1 aja deh, yang lebih simpel angkanya ya. Jadi buat mencari I1 nya kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Ke persamaan 1. Apa? I1 ya, ini I1 tambah I3 sama dengan 2. Jadi I1 ditambah I3 nya tadi berapa? 7/5. Maka I1 nya sama dengan 2 plus pindah ruas jadi min 7/5. Maka I1 nya sama dengan, samain penyebutnya ya,
5 kali 2 berarti 10. 5 bagi 5, 1 kali 7 min 7. Berarti ini sama dengan I1 nya sama dengan 10 kurang 7, 3/5 ampere. Nah, kalau I1 nya udah dapet, I3 nya udah dapet, kita bisa cari I2 nya ini ya. I2 yang digunakan untuk mencari dayanya dengan persamaan hukum 1 Kirchhoff yang ini. Jadi buat mencari I2 nya ya sama dengan I3 kurang I1 dari sini ya. Jadi I3 nya berapa? 7/5. Nah ini ya, dikotakin dulu biar gampang. Dikurang I1 nya 3/5. Karena penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal ngurangin yang atasnya aja ya. 7 kurang 3 berarti 4/5. Atau sama aja I2 nya sama dengan 4 bagi 5, 4/5 ampere atau 0,8 ampere ya. Nah, kalau I2 nya udah dapet, kita bisa mencari daya pada resistor 4 ohm ya, yang ditanyakan di soal. Berarti P pada 4 ohm, tadi rumusnya apa? I kuadrat dikali R. I yang digunakan adalah I yang melalui 4 ohm, yaitu I2. Kita tulis I2 nya berapa? 0,8. Berarti 0,8 dikuadratin dikali R nya 4 ya. Berarti 0,8 dikuadratin 0,64 dikali 4 sama dengan 2,56 watt. Jadi besar daya listrik pada resistor 4 ohm adalah 2,56 watt ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Nah, bagaimana yang kalau ditanya daya listrik pada resistor 2 ohm yang tengah? Ya sama aja rumusnya ya, I kuadrat kali R, R-nya 2 ohm, I-nya tinggal dilihat yang melalui 2 ohm apa? I3. Nah, begitu juga untuk mencari daya listrik pada hambatan 2 ohm yang ini. Sama aja rumusnya ya, I kuadrat kali R, R-nya adalah 2 ohm, I-nya yang diganti, yaitu I yang mengalir pada 2 ohm adalah I1 ya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.